Bismillah, Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Kita bisa jumpa kembali pada pembelajaran aljabar linear dasar. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-11 ya. Pada pertemuan ke-11 ini kita bahas himpunan vektor, yaitu kebebasan linear, bebas atau bergantung linear, kemudian selanjutnya adalah kombinasi linear. Oke? Yang pertama, himpunan vektor yang bebas linear dan bergantung linear. Himpunan M buah vektor, yaitu U1, U2 sampai dengan UM, disebut bergantung linear jika terdapat skalar-skalar lambda 1, lambda 2 sampai dengan lambda M yang tidak semuanya 0. Sedemikian sehingga lambda 1 U1 ditambah lambda 2 U2 ditambah lambda 3 U3 ditambah sampai dengan lambda M UM sama dengan 0. 0 di sini merupakan vektor 0. Bebas linear jika dapat ditemukan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan lambda M sama dengan 0. Sedemikian sehingga lambda 1 kali U1 ditambah lambda 2 kali U2 ditambah lambda 3 U3 ditambah lambda M UM sama dengan 0. Jadi dikatakan bebas linear jika lambda di sini semuanya bernilai 0. Kemudian bergantung linear jika tidak semua lambdanya itu sama dengan 0. Karena dari lambda 1 U1 ditambah lambda U2 U2 sampai dengan lambda UM lambda M UM sama dengan 0 akan diperoleh sebuah sistem persamaan linear homogen. Maka dapat dianggap yang pertama, jika didapat solusi trivial, maka himpunan merupakan vektor bebas linear. Kemudian yang kedua, jika didapat solusi non-trivial, maka himpunan vektor bergantung linear. Jadi nanti di saat kita menyelesaikan kebebasan linear ini, kita susun menjadi sebuah metrik seperti sistem persamaan linear homogen seperti sistem persamaan linear homogen. Kita tahu pada sistem persamaan linear homogen itu ada dua solusi, yaitu solusi trivial dan solusi non-trivial. Maka, jika solusi tersebut trivial, maka vektor tersebut bebas linear. Jika non-trivial, maka bergantung linear. Catatan, jika M sama dengan 1 atau himpunan hanya mempunyai satu anggota, yaitu U, maka jika U sama dengan 0 atau vektor 0, maka lambda kali U sama dengan 0. Nah, ini lihat U-nya sama dengan 0, sehingga kita bisa tulis lambda kali 0 sama dengan 0. Nah, ini akan terpenuhi lambda sama dengan 0 juga untuk lambda tidak sama dengan 0. Nah, perhatikan di sini. Lambda kali 0 sama dengan 0. Maka kita akan mencari nilai lambda. Maka lambda di sini sama dengan 0 per 0. 0 per 0 ini sama saja kalau di materi teori bilangan itu tak terdefinisi. Atau solusinya tidak tunggal ada solusi banyak. Atau di sini bisa juga lambdanya itu sama dengan 0, maka di sini jika lambdanya sama dengan 0, maka 0 kali 0 sama dengan 0. Bisa juga lambdanya tidak sama dengan 0. Nah, jika ada kemungkinan lambdanya tidak sama dengan 0, maka vektor 0 tersebut bergantung linear. Catatan yang kedua, kalau dalam himpunan terdapat vektor 0, misal U1, U2, kemudian 0, di tengah-tengah adalah vektor 0, kemudian UM. Maka himpunan itu bergantung linear. Sebab lambda 1 kalikan U ditambah lambda 2 kali U ditambah lambda I kalikan 0 sampai dengan lambda M kalikan UM sama dengan 0. Jelas harga lambda I tidak sama dengan 0, seperti yang tadi diutarakan di atas Jadi kalau misalkan di sini ada 0 ke VC-nya, pasti di sini bisa juga nilai lambdanya itu tidak sama dengan 0. Contoh yang pertama, apakah vektor-vektor 1,3 dan 2,3 bebas linear atau bergantung linear? Nah, yang pertama kita bisa jawab, perhatikan. Di sini, perhatikan vektor 1, 3. Kita lihat di sini kita taruh lambda 1, kita susun lambda 1, kemudian di sini kita masukkan vektornya, substitusi vektornya 1,3 ditambah lambda 2, lihat ini. Vektor yang kedua kita taruh di sini 2,3 kemudian sama dengan vektor 0. Setelah itu kita jabarkan Kita jabarkan. Penjabarannya bagaimana? Perhatikan.
Lambda 1, nah ini kan kalau misalkan vektor ini miliknya X, ini miliknya Y ya. Ini juga ini miliknya X, ini miliknya Y gitu ya. Kalau misalkan di vektor 2 dimensi. Maka di sini kalau misalnya kita mau menjumlahkan juga pada elemen-elemen yang seletak. Maka di sini menjadi lambda 1 kali 1. Lihat lambda 1 ditambah, nah lihat di sini lambda 2 kali 2 sama dengan 2 lambda 2 sama dengan 0. Kemudian lambda 1 kali 3 sama dengan 3 lambda 1 ditambah lambda 2 kali 3 sama dengan 3 lambda 2. Kemudian ini sama dengan 0. Nah, perhatikan. Nah, ini hasilnya sama dengan apa? Semuanya itu lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0 sehingga bebas linear. Nah, kita bisa apa? Cari dengan menggunakan metode Gauss ya, metode Gauss. Dari sini kita bisa nolkan angka 3 di sini, maka dari baris 1 ya, dari baris 1 kalikan min 3 tambahkan ke baris 2 ya, tambahkan ke baris 2. Sehingga di sini 1 kali min 3 tambah 3 sama dengan 0, kemudian 2 kali min 3 sama dengan min 6 tambah 3 sama dengan min 3. Nah, kemudian di sini ini jadi pivot, kalikan min sepertiga ya, H2-nya kalikan min sepertiga menjadi 1. Nah, perhatikan. Nah, kemarin di saat kita bahas tentang SPL homogen, kalau sudah seperti ini, maka ini kolom yang pertama miliknya X gitu ya, atau di sini miliknya lambda 1, kemudian di sini kolom yang kedua miliknya lambda 2. Maka lambda 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan lambda 2 sama dengan 0, berarti di sini 1 lambda 1 ditambah 0 sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa simpulkan lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Jadi, merupakan apa? Vektor yang bebas linear. Contoh yang kedua, pandang ruang vektor pada ruang 3 dengan A sama dengan 312, B 121, C 2-1, 1 ya. Ini vektor pada ruang 3. Apakah ketiga vektor tersebut bebas atau bergantung linear? Maka kita bisa jawab, kita bisa susun persamaannya menjadi seperti ini ya, SPL. Maka lihat lambda 1 kali 312, ini yang kalikan A, kemudian lambda 2 kali 121 ditambah lambda 3 kali 2 min 1, 1 sama dengan vektor 0. Maka kita lihat di sini, kita bisa susun menjadi sebuah SPL ya, SPL homogen. Lambda 1 kali 3, 3 lambda 1 ditambah 1 atau lambda 2 kali 1 ya. Jadi 1 lambda 2, kemudian lambda 3 kali 2 sama dengan 2 lambda 3 sama dengan 0. Nah ini tadi kita ingat ya. Ini merupakan miliknya X, ini miliknya X, ini miliknya X. Maka apa? Kita jadikan dalam satu persamaan. Kemudian ini miliknya Y gitu ya, jadikan satu persamaan. Kemudian miliknya Z gitu ya. Itu kalau misalkan pada koordinat ya di ruang 3. Maka lihat di sini ada lambda yang tidak sama dengan 0, yaitu misal lambda 1 sama dengan 1, maka lambda 2 sama dengan lambda 3 sama dengan min 1. Ya, maka ketiga vektor tersebut bergantung linear. Atau teman-teman sekalian bisa coba ya, bisa menggunakan eliminasi atau dengan menggunakan metode Gauss atau menggunakan metode Gauss-Jordan seperti yang sebelumnya ya, seperti yang sebelumnya. Perhatikan bahwa sistem persamaan yang terjadi adalah sistem homogen secara matrik dapat dilihat sebagai berikut. Jadi yang di atas kita berusaha untuk selesaikan gitu ya, sudah selesaikan. Ini saya kira teman-teman sekalian sudah paham, ini adalah pertukaran gitu ya. Kemudian di sini adalah baris 1 kali min 3 tambah 2, ya tambahkan ke baris 2 karena akan menolakkan angka 3 ini. Kemudian baris 1 kali min 2 tambahkan ke baris 3 karena kita akan menolakkan di bawahnya. Nah ini seperti ini. Kemudian ternyata hasil akhirnya perhatikan di sini. Di sini satu baris semuanya 0, sehingga apa? Solusi non-trivial. Kalau solusi non-trivial, maka kita bisa simpulkan bahwasannya vektor tersebut bergantung linear. Nah, kita masuk ke yang kedua, kombinasi linear. Vektor V dikatakan kombinasi linear dari vektor-vektor anggotanya ya, U1, U2 sampai dengan UN, bila terdapat skalar-skalar lambda 1, lambda 2, lambda 3 sampai dengan lambda n sedemikian sehingga V sama dengan lambda 1 kali U1 ditambah lambda 2 kali U2 ditambah sampai dengan lambda n kalikan UN. Contoh, diketahui vektor-vektor di ruang 3, A-nya sama dengan 212, B-nya 103, C-nya 315. Apakah A kombinasi linear dari B dan C? Tuliskan jika ada. Perhatikan. Apakah A kombinasi linear dari B
B dan C. Maka A-nya itu ada pada ruas tersendiri ya. A kombinasi linear pada B dan C. Maka dilihat di sini. A sama dengan kita tulis lambda 1 kali B ditambah lambda 2 kali C. Atau kita bisa balik, A-nya bisa taruh di sebelah kanan. Lambda 1 kali B ditambah lambda 2 kali C sama dengan A. Maka lihat di sini lambda 1 kali A. Maka lambda 1 kali B ya. Lambda 1 kali B. Maka B-nya sama dengan 103 kita taruh di sini. Ditambah lambda 2 kali C. 315 sama dengan di sini A. 212. Maka perhatikan. Ini kita tulis kembali. Nah, ini pun sama ya. Kita bisa tulis persamaannya ya menjadi SPL ya. Ini miliknya X ya. Yang di depan miliknya X, yang di tengah miliknya Y, kemudian yang di belakang miliknya Z dari sini ya. Maka kita bisa jumlahkan buat persamaan sesuai dengan apa? Elemen-elemen yang seletak. Maka di sini lambda 1 kali 1 sama dengan lambda 1, kemudian 3 kali lambda 2 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 2. Kemudian di sini ini 0, kita tidak perlu tulis nggak masalah ya. 0 kali lambda 1 di sini nggak ada karena apa? Nilainya 0. Kemudian apa? Lambda 2 kali 1 sama dengan lambda 2, kemudian sama dengan 1. Kemudian yang di belakang di sini lambda 1 kali 3, 3 lambda 1. Lambda 2 kali 5, 5 lambda 2 sama dengan 2. Nah, perhatikan. Dari sini, perhatikan, lambda 2 sama dengan 1. Maka lihat. Nah, lambda 2 sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke atas, ya, ke atas. Kita bisa masuk di sini, berarti 3 kali 1, ya. 3 kali 1. 3 kali 1 sama dengan 3. Kemudian kalau kita, pindah ruas menjadi 2 kali min, 2 min 3, ya. Ini kan 3 nih. 3 pindah ruas dari min 3. Maka lambda 1 sama dengan 2 min 3 sama dengan min 1. Jadi, A kombinasi linear dari B dan C dengan persamaan. Nah, perhatikan, lambdanya kita masukkan kembali ke persamaan awal. Tadi persamaan awalnya adalah A sama dengan lambda 1 kali B ditambah C. Nah, di sini B-nya itu sama dengan min 1 atau lambda 1-nya sama dengan min 1. Kita taruh sini. Kemudian lambda 2-nya sama dengan 1 di sini. Kalau kita mau tuliskan angkanya, maka A sama dengan min 1B ditambah 1C. Jika sebagian himpunan bagian dari matrik-matrik vektor U1, U2 sampai dengan UM bergantung linear, maka keseluruhan matrik vektor-vektor tersebut adalah bergantung linear. Jadi ini kalau misalkan kita bolak-balik, misal begini. Ini kan apakah A kombinasi linear terhadap B dan C. Nah, kalau misalkan di sini kombinasi linear, maka kalau kita balik pun akan kombinasi linear. Yaitu B akan kombinasi linear terhadap A dan C. Begitu juga C akan kombinasi linear terhadap A dan B. Nah, biasanya pada kombinasi linear ini, setelah kita tahu apakah kombinasi linear atau tidak, maka jika kombinasi linear, maka ditanyakan apa? Persamaannya, ya, seperti ini. A sama dengan min B ditambah C. Contoh soal, apakah P 213 kombinasi linear dari Q sama dengan 0, 1, 2, dan R 2, 2, 4. Perhatikan, apakah P kombinasi linear terhadap Q dan R? Maka kita bisa susun persamaannya seperti ini, ya. Kita bisa susun seperti ini. Nah, perhatikan, kita sudah bisa susun persamaannya, ya. Kita bisa balik, ya, konstantanya ada di belakang. Maka persamaan menjadi lambda 1 kali 0, 1, 2 ditambah lambda 2 kali 2, 2, 4 sama dengan 2, 1, 3. Maka, yang namanya vektor, ya, vektor itu dioperasikan adalah elemen-elemen yang seletak pada operasi penjumlahan. Maka, di sini menjadi lambda 1 kali ke 0 sama dengan 0 lambda 1 ditambah lambda 2 kali 2 sama dengan 2 lambda 2 sama dengan 2. Kemudian, lambda 1 kali 1 sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2 kali 2 sama dengan 2 lambda 2 ditambah 1. Ya, sama dengan 1 ya. Maaf, sama dengan 1. Kemudian 2 kali lambda 1 sama dengan 2 lambda 1 ditambah 4 kali lambda 2 sama dengan 4 lambda 2 sama dengan 3 ya. Nah, dari persamaan 1 perhatikan di sini karena di sini tadi lambda 1-nya sama dengan 0 ya. Maka kita dapatkan 2 lambda 2 sama dengan 2, maka lambda 2 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita bisa pilih apakah persamaan 2 atau persamaan 3. Nah, di sini kita bisa masukkan persamaan 2 ya. Kita bisa substitusikan lambda 2 ke persamaan 2. Bisa juga kita masukkan ke persamaan 3.
Nah, kalau kita masukkan, kalau kita spesifikasikan lambda 2 sama dengan 1 ke persamaan 2, maka persamaan yang ketiga kita jadikan sebagai persamaan pembuktian, ya, persamaan pembuktian. Ya, kita bisa bebas memilih, ya, kita bisa memilih. Nah, di sini kita spesifikasikan lambda 2 sama dengan 1 ke persamaan yang kedua, lambda 1 tambah 2, lambda 2 sama dengan 1, maka kita peroleh lambda 1 sama dengan min 1. Yaitu dari 2 kali 1 sama dengan 2, maka lambda 1 sama dengan di sini menjadi min 2. Lambda 1 sama dengan 1, min 2 sama dengan min 1. Nah, kemudian tadi yang kita pilih adalah persamaan 1 dan persamaan 2. Maka persamaan 3-nya untuk pembuktian, yaitu kita masukkan 2 lambda 1, lambda 1-nya sama dengan min 1, ditambah 4 lambda 2 sama dengan, lambda 2-nya sama dengan 1, maka min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Nah, ternyata di sini tidak sama dengan 3. Karena tidak sama, maka kesimpulannya adalah bukan kombinasi linear. Nah, perhatikan. Nah, di sini, perhatikan, ini kan kebetulan lambda satunya sama dengan 0. Jika lambda satunya bukan sama dengan 0, maka kita bisa gunakan mencari lambda 1 dan lambda 2 dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Nah, setelah kita dapatkan, baru seperti ini ya, kita masukkan ke persamaan yang ketiga. Ada catatan, bila dua vektor berkelipatan, maka vektor tersebut bergantung linear. Jika sebagian atau himpunan bagian dari M vektor-vektor U1, U2 sampai dengan U yang bergantung linear, maka keseluruhan M vektor tersebut adalah bergantung linear. Contohnya ini ya, 2, 3, 1, 4, 6, 9, 3, 12. Nah, kemudian 2, 0, 3, 1, 0, 0, 1, 4. Perhatikan, karena A dan B berkelipatan, ini lihat 2, 6, ya, 3, 9, 1, 3, 4, 12 ini berkelipatannya, 3 kalinya, maka A dan B bergantung linear. Jadi A, B, C, D bergantung linear. Ini kalau misalkan semuanya ya, dikatakan sebagai apa? Bergantung linear. Padahal hanya satu saja ya, hanya ini dua ya, dua elemen yang berkelipatan. Ini kesimpulannya bergantung linear. Catatan selanjutnya, jika himpunan M, vektor-vektor U1, U2 sampai dengan U yang bebas linear, maka sebagian himpunan bagiannya juga bebas linear. Nah, ini teman-teman sekalian bisa baca ya, bisa baca di sini. Oke, ini ya. Ya, kita sudah buktikan bahwasanya pembuktian tentang kebebasan linear. Ini latihannya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk yang nomor 3 perhatikan di sini. Kalau sebelumnya itu ada dua untuk kombinasi linear ya. Kombinasi linear itu ada dua persamaan, dua variabel, kemudian 3 persamaan. Nah, ini kalau kita buat ini menjadi 3 persamaan, kemudian 3 variabel. Nah, kalau untuk 3 persamaan 3 variabel, ya, maksudnya variabelnya itu di sini T kuadrat, T, kemudian ini konstanta, itu ya. Maka teman-teman sekalian cukup mencari lambda 1, lambda 2, dan lambda 3, ya. Lambda 1, lambda 2, dan lambda 3. Jika salah satu lambdanya sama dengan 0, maka dia tidak kombinasi linear. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.